Materi yang pertama yaitu sastra Arab di masa Umayyah. Pada periode sastra disebutkan bahwa dinasti Umayyah dikategorikan ke dalam masa permulaan Islam. Nah, dalam masa ini kesusastraan Arab mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal itu disebabkan karena adanya pengaruh bahasa agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Di samping itu, sastra seringkali dipergunakan untuk tujuan menyampaikan nilai-nilai ajaran agama melalui syair maupun prosa. Adapun latar belakang yang melatar belakangi perkembangan kesusastraan Arab di masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu munculnya aliran-aliran politik dan sekte-sekte agama yang berimplikasi pada rekrutmen sastrawan atau penyair sebagai pembela keyakinan bagi masing-masing kelompok. Nah, di sini adu retorika dalam bahasa satiris berubah menjadi pertikaian atau verbal kontes yang ramai. Kemudian faktor yang kedua yaitu banyaknya peperangan yang terjadi di seluruh negeri menyebabkan para sastrawan mengabadikannya dalam bentuk puisi. Kemudian yang ketiga, besarnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap puisi, bahkan beberapa khalifah juga adalah seorang penyair. Kemudian faktor yang keempat adalah menghidupkan kembali fanatisme kesukuan. Kemudian faktor yang kelima yaitu adanya politik asas manfaat antara penyair dengan penguasa. Kemudian, maksud dari faktor ini adalah di satu sisi penguasa memanfaatkan penyair sebagai alat hegemoni dan propaganda dengan puisi-puisinya. Sementara di sisi lain, para penyair mendapatkan fasilitas mewah dan kedudukan yang mulia. Nah, faktor-faktor tadi menyebabkan munculnya tema-tema sastra yang khas, yaitu Irak muncul tema syair politik atau al-syi'r al-siyasi. Di Syam, genre syair didominasi tema maddah atau pujian. Namun, di era Bani Umayyah ada 3 tema sastra yang sangat eksis dan tetap bertahan. Yang pertama yaitu tema al-siyasi yang artinya adalah politik. Kemudian tema yang kedua yaitu naqaid yang artinya adalah polemik. Kemudian tema yang ketiga yaitu syi'r al-ghazal yang artinya adalah cinta. Faktor yang melatar belakangi perkembangan sastra Bani Umayyah juga menyebabkan gejolak dan ketidaksepakatan menyebar di Basra pada tahun 45 Hijriah pada masa pemerintahan Umayyah bin Abi Sufyan, sehingga ia memilih Muawiyah Ziyad bin Abi sebagai penguasanya karena kekuatannya, kemampuannya, dan juga kebijaksanaannya. Adapun Ziyad, dia datang ke Basra mengumpulkan orang-orang dan menyampaikan khutbahnya yang terkenal yang disebut Fetra. Khutbah ini berdampak besar pada orang-orang Basra dan memenuhi hati mereka dengan ketakutan. Materi yang kedua ada prosa. Nah, dalam prosa ini ada beberapa jenis yang berkembang pada masa ini. Di antaranya ada khutbah, ada rasail, dan ada kitabah. Nah, khutbah ini dalam bentuk karya sastra yang muncul sebagai akibat konflik politik. Misalnya, banyak kelompok keagamaan dan partai politik yang ingin menyebarkan agama karena banyaknya pertentangan antar kaum dan kelompoknya. Yang kedua ada rasail. Rasail ini surat-surat politik yang sangat singkat dan padat, seperti berupa catatan resmi kenegaraan yang tidak lebih dari beberapa baris. Yang ketiga ada kitabah.
kitabah ini berkembang pesat pada masa ini. Nah, ketika Islam tersebar pada masa ini telah terjadi percampuran antara orang-orang Arab dan orang-orang asing yang menyebabkan lisan orang-orang Arab tidak lagi murni seperti masa-masa awal Islam. Selanjutnya, menurut Amalia Izzati Hanifah dalam artikelnya yang berjudul Perkembangan Sastra dan Ilmu pada Masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah terdapat beberapa penyair. Di antaranya ada 7. Yang pertama ada Al-Ahtal, kedua Al-Farazak, ketiga Jarir, keempat Umar bin Abi Robi'ah, kelima Al-Kumaid, 6 Abu Ruqyat, dan yang ketujuh Al-Nabirah Al-Syaibani. Nah, yang pertama ada Al-Ahtal. Lahir di sebuah tempat bernama Hiroh. Beliau sangat terkenal dengan puisi pujiannya kepada Bani Umayyah, yaitu memuliakan Bani Umayyah dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Bani Umayyah merupakan para pemimpin dan pengantur negara yang baik dan benar. Yang kedua ada Al-Farazak. Dilahirkan di Yamamah, Arab Timur, tempat dekat Basrah pada masa akhir pemerintahan Umar ibnu Khattab. Nah, puisinya dikenal kaya dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Diksinya unik dan memiliki kedalaman makna serta cenderung mengikuti gaya puisi jahiliyah yang murni. Yang ketiga ada Jarir. Dilahirkan di Yamamah di tengah-tengah lingkungan para penyair pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Puisinya ringan dengan diksi yang tersusun indah namun tetap enak didengar.